Assalamualaikum, kali ini di materi PKN kelas 9 akan dibahas mengenai peran lembaga negara yang part ketiganya. Materi ini merupakan pembahasan dari sebelumnya, bisa dicek di video sebelumnya, ada part 1, part 2, dan terakhir ini part ketiga. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya, di mana akan dibahas tentang kelanjutan dari materi sebelumnya. Yang kali ini kan dibahas tentang DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lalu ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, lalu ada KY, Komisi Yudisial, dan terakhir sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pertama dulu kita bahas tentang DPRD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pasal 1 ayat 4. DPRD terdiri atas DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. DPRD Kabupaten atau Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Pasal 364 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Lalu ada DPRD Provinsi maupun kabupaten atau kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu. Pasal 314 dan pasal 363 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Adapun fungsi DPRD secara umum sama dengan fungsi DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lalu yang kedua ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU merupakan komisi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pasal 22E ayat 5 UUD 45. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Badan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dewas Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPRD, untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Senayan. Lalu ada anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, lalu ada presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Adapun susunan organisasi penyelenggara pemilu berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, dan KPU Kota berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kota. Lalu pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa KPU bertugas merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu, menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir, dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih,
serta membuat berita acaranya. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga ada KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3 UUD 45. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Pasal 24B ayat 2 UUD 45. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Pasal 24B ayat 1 UUD 45. Lalu yang terakhir ini ya, bukan kedua nih salah. Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Di mana salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilu. Pemilu itu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu itu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Biasanya ada beberapa partai politik yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Partai politik di sebuah negara demokrasi itu memiliki arti yang strategis. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka. Adapun menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, di mana partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Lambang-lambang partai politik menjelang pemilu merupakan salah satu cara agar masyarakat mengenal partai politik. Sebab, apabila masyarakat mengenal partai politik berarti akan semakin memahami bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan rakyat. Pernyataan tersebut dibuktikan lebih lanjut bahwa dalam negara demokratis, partai politik itu menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Partai sebagai sarana komunikasi politik, partai sebagai sarana sosialisasi politik, partai sebagai sarana perekrutan politik, partai politik sebagai sarana pengatur konflik atau konflik manajemen. Lalu menurut pasal 11 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menggariskan fungsi partai politik sebagai sarana. 1. Pendidikan politik bagi para anggota dan anggota masyarakat luar agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar dan akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partisipasi politik warga negara Indonesia. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Adapun sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat antara lain sebagai berikut. Menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, mementingkan diri dan kelompok, adu kekuatan, keras kepala, ekstrim, dan meremehkan orang lain atau kelompok. Membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis, kekeluargaan, musyawarah, saling mengalah, toleransi, dan tenggang rasa. Menjunjung dan menghormati hukum dan pemerintahan Republik Indonesia, contohnya patuh terhadap kebijakan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat. Menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan menghormati kebebasan dan beragama. Sikap tersebut hendaknya dapat dipraktikkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Ikut aktif ambil bagian dalam kesempatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui wadah-wadah organisasi kepemudaan atau profesi. Setiap warga negara wajib mensukseskan pelaksanaan pemilu atas dasar langsung, umum, bebas rahasia, serta jujur adil
untuk memilih wakil rakyat serta menggunakan hak pilih dan dipilih dalam pelaksanaan pemilu. Memanfaatkan media massa, sarana komunikasi, dan sarana penerangan lain agar mampu menggugah peran serta rakyat serta dapat berfungsi positif terhadap upaya mengoptimalkan kesadaran politik serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan rakyat. Berpartisipasi aktif dalam ikut menentukan APBN melalui lembaga DPR. Mewujudkan perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dalam bentuk koperasi, swasta, dan BUMN, serta mampu bekerjasama di antara pelaku ekonomi. Memanfaatkan sumber kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Mentaati hukum dan atau peraturan yang berlaku di masyarakat dan negara. Mendukung program pembangunan pemerintah, ikut dalam usaha menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama, dan terakhir, menghormati hasil musyawarah. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.